Back Apa? ke Bali ku apa jenenge? Wis Pakistan. Selamat malam, jumpa kembali di podcast Darjo dari Jogja. Ini tentang apa, siapa, dan ada apa di sana. Kita akan kupas tuntas tanpa ada yang kita sensor. Darjo, mboten Samudono, Blokosuto, Blak Kutang, terus terang. Dan malam hari ini temanya adalah kita akan berbincang tentang malam satu suro. Malam satu suro. Ngeri. Ya, dan malam hari ini kita sudah ditemani dengan orang-orang hebat yang hadir. Ada Mas Rio Srundeng, ada Mas Yop, ada senior kita Pak Demarwoto Kawer, ada Mas Budi, owner dari Amurwa. Dan malam hari ini juga malam yang spesial karena akan dipandu oleh host apa jenenge? Spesial. Limited edition. Mas Rio Srundeng. Silakan Mas Rio. Ora, yang paling hebat itu malam ini. Sing ana ning kene iki terdiri dari macam-macam Lintas disiplin ilmu ya. Ana sing saka iki ana Pak Dalang, ana ning pelaku seni, ana komedian senior, ana pengusaha muda lho. Itu yang itu apa itu? Angka ini, angka ikut. Ngladeni kula Mas. Saya cuma ngladeni iki. Jeng daftar Mas Budi. Malam satu suro di Amurwa. Amurwa. Iya. Ya Mas, kita melihat situasi saat ini kan ya kita agak pandemi ini arep ning ndi rasane ana sing wedi, ana sing arep kepiye-kepiye. Iya, karena biasanya kalau orang apa pada malam satu suro itu biasanya tirakatan, ono sing ngungkum neng kali, ono sing tirakat neng Parangkusumo, ono sing tempat-tempat. Iya. Tapi pilihan kita kenapa ada di sini, Mas? Wah, neng Amurwa itu di sini kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Iya. Kita iso menuangkan opo sing misalnya kita arep duwe sesuatu. Artinya lebih real yang real, kita diskusikan lebih real gitu ya. Ora ming neng angen-angen. Yeah. Ya nyun sewu dalam artian kadang-kadang kita nek wah aku tak ning kene sedekap meneng wae iki yo ming berangan-angan. Nek ning kene iki iso aku duwe pengen ngene lho. Loh memang ini temanmu sudah ada gagasan apa gitu. Karena tadi sampean bilang ini lebih real. Kita punya gagasan. Gagasannya apa, Mas? Lah itu Mas. Apike nek rodok ini ya. Ya. Ben luwih cetha ya. Tigo men ketok kaya host. Ya. Nah, miring. Maksudku kalau kita neng iso ngumpul neng Amurwa, yuk ngobrol bareng. Ya. Nek di tempat lain itu kita iso ngomong, wah sesuk ngene. Ya. Ning ora ana butule. Ya. Tapi nek neng kene selama kita bisa tenanan, yuk kita wujudan bareng-bareng, oke. Ya. Satu contoh, aku ngobrol-ngobrol neng kene karo Mbah Oto, karo Mas Budi. Wah, gawe nganu video ngene iki yuk tentang kehidupan masyarakat saat ini. Video, punya ide membuat video. Memang sudah melakukan apa, Mas, tentang video ini? Nah, itu. Kita sudah membuat semacam sitkom. Ya, saya sama Pak Dewoto sama Mas Budi buat sitkom namanya Keluarga Cantrik. Keluarga Cantrik. Ya. Keluarga Cantrik itu cantrik dalam artian nyantrik belajar. Ya, ya. Dan kita semua itu harus selalu belajar. Ya. Nah, itu di keluarga cantrik itu di situ banyak konflik-konflik yang dialami masyarakat saat ini. Ini terdiri dari siapa personil keluarga cantrik ini? Ada Mbah Oto, ada saya. Mbah Oto sebagai Mbah Cantrik. Mbah Oto sebagai Mbah Cantrik, saya sebagai anaknya Mbah Cantrik. Ada Mbak Tere Sudil, ada Mbak Sabina Tisa, ada Mas Fajar Cutit sebagai batur, ada Mas Ciblek Vertigo sebagai batur juga. Itu kisahnya tentang apa, Mas? Kisah tentang Itu bukan isu, itu kisahnya tentang ya. Itu bercerita tentang itu Mbak Oton yang cerita.
Setelah isu tadi terus dia melemparkan. Karena jujur saya datang ke sini tuh blank, nggak punya bayangan ini mau ngobrol apa gitu loh. Itu kita nek cerita kita Mbah Oto yang paham Sutra dalangnya Mbah Oto, Sutradalanya Mbah Oto. Pak D Marwoto, Iya. tentang keluarga Cantrik ini. Ini bercerita mengisahkan tentang apa, Mbak? Kita ya seperti halnya seniman-seniman Jogja ya. Kita akan membidik sesuatu yang aktual kadang-kadang. Ya. Tapi kadang-kadang juga kita mengambil cerita-cerita konvensional yang masih ada relevansinya dengan sekarang. Kekinian ya. Tapi tetap kita kerjakan, kita buat yang kalau bisa yang fresh. Ya. Jangan mengulang bahan, meskipun ada satu dua sedikit tipis lah ada yang mengulang, tapi tetap kita harus mempunyai sesuatu yang lain. Ya. Satu misal kita membuat ada telo, telo itu jangan kita makan telo, tapi kita buat lento, kita Ya. buat gedok. Nah, kita punya tim ini kebetulan diberi fasilitas tempat sesuatunya oleh Mas Budi. Jadi kita tidak berpikir masalah fasilitas, kita fokus ke Karya. karya, masalah cerita, masalah pengembangan teknis untuk pengambilan gambar. Itu sedikit pengalaman saya di film maupun di sinetron, itu bisa kita implementasikan di karya-karya kita yang di kerjasama sama Mas Budi. Mas Budi. Keluarga Cantrik ini ya. Di keluarga Cantrik. Tadi kalau menurut Mas Rio tadi kok katanya Keluarga Cantrik ini sitkom ini kok untuk aku bahasa ya. Oh iya. Rio tadi Keluarga Cantrik sitkom ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat, yaitu adalah bahwa kita tuh harus selalu belajar tadi. Apakah di naskah ataupun cerita ini memang juga untuk edukasi ke masyarakat? Ya, nilai edukasi tetap harus ada, karena kalau istilah dulu di wayang itu tontonan, tuntunan, Tatanan. tatanan, dan Tantangan. Nah, ini di dalam sitkom ini juga seperti itu, Mas Willy. Jadi kita mungkin bisa mengekspos sesuatu yang belum terfokus, diekspos tempat wisata. Satu misal kan sekarang tempat wisata di Jogja itu banyak sekali, mungkin kita bisa menyelipkan itu di dalam salah satu cerita ya, karena kita syutingnya di Kulon Progo ya, dari beberapa tempat, tapi sementara base campnya kan di sana. Itu ya kita ambil Base campnya di mana itu, Bang? di rumah santri juga. Di rumah rumah santri. santri. Di rumah makan rumah santri. Itu Oh, ya rumah. tidak sombong ya, itu punya saya. Oh iya. Tapi nggak sombong ya. Enggak iya. Nah, Enggak apa-apa. ini begitu kalau ngomong tidak sombong, Enggak, aku kalau saya itu kalau cuman orang sombong saya enggak apa-apa. Yang penting jangan tanya kapan pentas. Iya. Enggak apa-apa. Tenang. Di sini pun juga ada program itu. Kita sudah menyiapkan. Tapi saya sebelum sampai ke program ini, saya pengen mengulas tentang tadi Pak D Marwoto bicara tentang bahan. Tentang bahan, kita tidak akan mengulang bahan. Nah, saya sempat melihat beberapa teman seniman membuat konten tapi dengan bahan-bahan panggungan. Gimana menurut Pak D Ya, Marwoto? sah-sah aja. Sah ya? Sah-sah aja. Halal atau haram, Mbak? Halal. Halal ya? Halal. Tapi kan gini, Gitu atau gini? ginu. gini. Gini kalau gitu ah gini. Jadi biar saja mereka itu mungkin mempunyai jalan masing-masing, Cara pandang yang berbeda. angle situasi sekarang ini bagaimana dia punya cara pandang Ya. masing-masing. Jadi sah-sah saja. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu, kalau bahan yang di panggung itu alangkah baiknya ya dibuat Itu di untuk panggung. kebutuhan panggung. Ya, karena apa? Satu misal kita ditangkap orang sekali sih mungkin bisa ngeluar. Kalau dua kali kita mengulang, itu dulu ada pelawak juga, karena banyak waktu itu masih kaset. Tapi kan yang direkam itu
yang sering dikeluarkan sehingga masyarakat udah hafal dengan ini. Artinya kalau itu semacam Bumerang lah, jadi ya, bumerang. kalau itu semacam resep masakan itu harus ada yang ini resep yang memang bisa untuk umum, lalu ada resep yang khusus. Artinya Iya. dapur kita jangan sampai semua orang tahu gitu ya Mas Budi. Mungkin resep di panggung ini, Ya, resep ya. ketika di media sosial ini. Ya, ya. Nah, itu tapi enggak apa-apa juga. Itu soal persoalan pilihan ya. Tapi itu merupakan cambuk bagi kita juga Ya. karena dia melakukan seperti itu bagaimana kita mengeluarkan yang tidak seperti itu. Mhm. Kita harus istilahnya juga memeras pikiran ya agar tidak sama gitu. Ya, Ini tantangan tadi yang saya katakan bahwa ini juga tantangan tapi juga tatanan. ya. Saya pernah mendengar satu berita yang ini sumbernya bisa dipercaya. Katanya Pak Demarwoto pernah marah dalam artian melihat situasi, melihat kondisi teman-teman seniman di tengah pandemi ini sepertinya tidak ada niatan untuk melakukan sesuatu. Sebagai seorang seniman senior seperti pengen mencambuk teman-teman seniman muda bagaimana supaya di tengah pandemi ini tetap bisa berkreasi, tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan sesuatu gitu. Ya, jadi terlalu suntuk mensikapi situasi seperti sekarang ini sehingga dia lupa bahwa dia seniman harus berkarya. Makanya kita mencoba sama Serunjai ngumpulin anak-anak, ayo kita bangunkan, Ya, bukannya marah, ya, tapi kita bangunkan. Coba kamu seperti ini. Karena apa? Saya sendiri merasakan kemarin selama 5 bulan tidak pentas, begitu pentas lupa. Jadi tidak ngomong itu saya diam aja. Itu, Mbok, kamu ngomong apa? Ini kerja. Oh, baru ingat saya. jadi seperti ini ya, seperti suntuk dengan situasi lalu lupa dengan apa yang jangan menjadi terlalu berlarut-larut merasakan seperti ini. Iya. Kita seniman bidangnya seperti ini. Ya, kita lakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing. ya, Kayak seperti dulu sebelum saya ke Jakarta, kan dulu juga pernah saya di panggung, saya juga sutradara. Bahwa waktu di panggung saya apa-apa saya pegang, sutradara, terus masalah lighting, masalah art, ya, sama ini instruktur fighting, itu saya semua. Nah, sekarang dalam keadaan seperti pandemi ya kita kayak dejavu gitu. Harus mengulang lagi seperti yang pernah saya lalui dulu. Ya, kalau saya buat kalau naskah. itu seperti operator pom bensin gitu ya Mbak ya. Apa itu? Kita harus mulai dari nol. Gitu ya. Artinya tidak usah kalau saya pernah berdiskusi dengan Mas Rio Serunting, artinya kita tidak perlu terlalu idealis ketika misalnya kita sekarang sebelum pandemi posisi kita sudah pada level grade A, grade B, grade C seperti itu. Nah, ketika pada masa pandemi ini lalu harus ada sebuah kerelaan untuk memulai ini dari nol lagi, gitu ya Mas Serunting ya. Ya wis, memang garisnya kudu ngono kok Mas. Ya. Ora iso yo Harus idealisme aku yo nang kene ayo ya. modar tenan. Aku wis artis yo masuk kon usung-usung misalnya kayak gitu. Enggak Makanya bisa seperti itu ya. Biasanya tanda tangannya semuanya kok iki ra ono tanda tangannya ya maksudnya kan. Malah nyumbang. Ya tanda tangan untuk bayar itu malah nyumbang. Makanya saya salut sama Pak Dewoto sing notabene wis sangat senior wong sak barakane Bapak Suwardi Ya. yo. Pak Dewoto gelem ngrengkuh kanca-kanca, ayo Le gawe ngene-ngene. Ya mungkin itu sebuah kepedulian seorang seniman senior, mungkin prihatin melihat anak-anaknya yang seperti tidak punya semangat untuk move on ketika menghadapi situasi pandemi seperti ini gitu ya. Mungkin. Ya terus mirip yang ngono, bakso semongko itu tadi. Ya, gelundang-gelundung ya. Saya malah laundry. Kelumbrak-kelumbrak. Sekarang bagaimana kita bisa memacu kreativitas kita sementara kita cuman adang-adang tetesing bun. Sekarang Ya. kan istilahnya kita harus jemput bola lah. Ya. Bagaimana? Ya memang mengulang dari nol itu benar ya, kita
mulai berjuang lagi. Istilahnya itu sudah mulai barangkali ada yang senang, Ya. barangkali ada yang membutuhkan. Cuman karena new normal seperti ini, ya kita tetap harus mengikuti protokol dari pemerintah, protokol Ya. kesehatan. Ya. Karena yang terdampak itu semua. Ya, Jadi tapi kita nggak bisa sambat, Ya. yang kita sambatnya juga dia sambat kok. Ya, Apa ya. sambat-sambatan kan? Lucu sambat-sambat. Tapi kalau bicara yang paling terdampak mungkin lebih pada apa ya, profesi yang itu lebih ke penyedia jasa ya Mbak ya. Iya, Penyedia jasa. Artinya kalau misalnya kayak pedagang sembako gitu, itu kan kebutuhan pokok gitu kan nggak bisa. Tapi kalau seperti seniman itu kan bukan kebutuhan pokok. Artinya ini lebih tersier, ya lebih tersier, lalu lebih beresiko pengumpulan massa. enggak, artinya lebih beresiko lingkar kosong itu. lingkar kosong. Pengumpulan massa. Kosologi. Ini nyuwun sewu Pak De. Iya. New normal ini kemudian membuat teman-teman seniman ini yang bergerak menjadi berbeda, yang dulu di panggung, ditanggap ini, terus kemudian sekarang melakukannya dengan cara yang berbeda, seperti membuat virtual, terus di video, terus di-sharekan lewat medsos. Nah itu kira-kira bisa membuka peluang baru nggak nanti ke depannya untuk teman-teman seniman itu tidak hanya di panggung saja, tapi bisa juga berkreasi di seniman dengan kemajuan zaman, kemajuan IT. Ya, karena memang jawabannya seperti itu Mas. Jadi kita garing lakon. Ya pandai-pandainya kita saja mensikapi bagaimana. Justru itu dicari kreativitas kita yang benar-benar harus dipacu. Bagaimana kita membuat tontonan virtual tapi sesuatu yang lain. Ada katakanlah ada nilai edukasinya juga ada, tapi sisi hiburannya juga tidak ditinggalkan, sehingga enak ditonton. Jadi bisa memungkinkan ya masa pandemi ini membuat peluang baru untuk teman-teman seniman berkreasi tidak sama dengan yang sudah dilakukan sebelum pandemi. Pasti tidak sama, pasti tidak sama. Dan ternyata mungkin dari dinas terkait juga sering mengadakan Ya. pentas virtual ini pun juga sedikit banyak juga meringankan beban dari penjual jasa itu tadi yang dikatakan Mas Catur ini. Makanya ya bagaimana kita membuat sesuatu, katakanlah kalau ini rumah makan, makanan yang agak lain lah, rasanya enak, kita bisa digemari oleh para pelanggan. Ini kan juga tantangan, nggak bisa anaknya wuyus kuwi lah belum didol payu, kan nggak bisa. Dan Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha. Betul sekali. Kan? Ya. Elak ya, jero banget kan. Jero berarti kedui, berarti kedui. Tapi menurut saya gini, ada sebuah fakta yang harus kita pikirkan. Artinya gini, ketika kita bicara pandemi, lalu kita bicara secara ekonomi pasti tiarap gitu ya. Secara ekonomi pasti orang akan tiarap. Artinya kalau lalu semua pertunjukan itu dilakukan dengan cara daring, artinya harapannya adalah supaya orang ini menonton via virtual. Nah, yang saya bayangkan adalah bagaimana orang bisa menikmati pertunjukan virtual sementara untuk Mangan. kebutuhan sehari-hari katakanlah makan saja susah, apalagi untuk membeli kuota. Ini juga perlu dipikirkan sebenarnya. Ya itu mungkin apa ya, pesimis atau gimana ya. Padahal kita sudah melihat kan sekarang yang namanya sekolah itu sudah menggunakan gadget. Ya. Jadi anak-anak dari SD sampai SMA itu sudah mengenal gadget. Tapi itu juga ada satu peristiwa yang mengharukan tapi juga menyedihkan, Mbak. Ada berita seorang bapak mencuri gadget karena anaknya tidak bisa belajar. Sebenarnya kalau itu dicari banyak sekali Ya. hal yang mengharukan dan menyedihkan. Tapi yang bapak mencuri gadget itu kan juga
gimana ya, ngeri-ngeri sedap. Ternyata begitu Ngeri-ngeri dia, sedap. iya kan mau ditangkap, nggak tahu udah takut. Tapi setelah dari kejaksaan kalau nggak salah itu Iya. datang di Lokasi di yang rumahnya mengambil, dia tahu bahwa iya, gadgetnya sedang untuk belajar anaknya gitu ya. Mudah-mudahan ini kalau itu terjadi untuk yang lain, mungkin dari dinas terkait ada perhatian. Ya. Itu juga belum seberapa. Ya. Anak-anak yang di gunung nggak ada sinyal, Betul. itu harus pergi cari sinyal. Berjalan berkilo-kilo mungkin. Iya, ya. dicari tempat dataran tinggi. Ya, artinya ini sebuah alternatif walaupun ini bukan alternatif terbaik tapi paling tidak bisa membantu ya dengan katakanlah dengan belajar virtual, dengan pertunjukan virtual karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk pengumpulan massa gitu ya. Pokoknya itu mungkin pilihan terbaik dari Pilihan pilihan-pilihan yang tidak terburuk baik. ya. Ya. Betul. Karena ya memang situasinya lah kita tidak bisa menghindar seperti itu. Dan ini kelihatannya kayak tadi kita kebetulan dapat undangan resepsi pernikahan, itu mungkin bisa akan dipakai selamanya. Ya. Karena apa? Dia lebih praktis. Datang tidak boleh prasmanan. Datang udah kardus. Ada yang drive-thru. Jadi ini pintu mempelai di sini cuman pakai mobil, Mas. Dari sini masukkan sumbangan. Oh, Ah, gitu. yang penting Ya, ini ya. masukkan sumbangannya. Itu acara intinya itu. Inti. Masukkan sumbangan di depan mempelai cuman hormat. Sana Itu ambil seperti makanan. berarti resepsi drive-thru ya. Jadi iya. Nah, itu karena kepraktisannya. Iya. Mungkin meskipun insya Allah besok normal, saya rasa seperti itu. Ini tadi juga datang cuma hormat ke mempelai sama keluarga mempelai berdua, ambil tas, Ya. kan lebih praktis. Iya, iya. Dan yang jelas isinya apa kan kita nggak bisa tahu. Ya udah. Iya. Tapi kalau prasmanan kan, ini ada apa? Gurame, ada kambing guling. Iya. Malah banyak yang muspro ya Pak De ya. Wah, kalau ini nggak suka ini berarti nggak ngambil. Kalau ini kan ngambil. mau nggak mau udah diambil. Diambil. Iya. Dan yang punya hajat sah. Sah. Gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Gak kita apa ya? Sudah mulai pasang kuda-kuda, seadanya besok tetap pentas daring. Kita harus sudah mencari solusi atau formulasi apa yang paling tepat untuk daring. Ya. Dan itu juga kemarin pas kita syuting keluarga Cantrik di Rumah Cantrik itu juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Yo, ya tetap datang, tetap cuci tangan, kita Ya. pakai masker. Tapi begitu take ya lepas enggak apa-apa. Tapi Ya. begitu setelah take kita pakai masker dan juga jaga jarak. Artinya jangan sampai ada klaster keluarga Iya. Cantrik ya. Jangan sampai ada klaster keluarga Cantrik. Kalau klasemen sementara Itu jadi yang ngobrolnya ya kene ngono ngene. Abi yang ngomong ngene. Nah, itu. Ya sementara seperti itu. Iki sing menarik saka keluarga Cantrik Iya. itu. Aku artikan aku kan host lagi. Iya. Aku Kita artikan Mas. berdua host ya. Aku artikan Mas Budi. Iya. Loh, aku Nek tekon ya ini orangnya Ya. jangan ke sana sini. Ya. aku mengisi ini ke sana tapi hitamnya ke sini. aku madhep kayak Bagong kok garenge lho. Madhep ning mripate. Meripat cuman- jalan ndi. Pun kacang itu aku mau. Ya cuman mau tanya sama Mas Budi. Kenapa seorang Mas Budi kok Juk gelem mengelola kanca-kanca sing gelisah pengen ngene kan Juk? Ya nek wis gelisah, ya kowe arep gawe apa? Tak fasilitasi. Seperti kemarin kita syuting keluarga Cantrik itu, semua fasilitas dari Mas Budi. Oh, kameramen, sak ngedite, sak nggone itu Mas Budi. Nah, aku mengartikan ngopo to Mas Budi kok iso duwe pemikiran seperti itu? Mas Budi coba peduli karo teman-teman Ya seniman. karena mungkin kalau itu kalau di aku tekone karo Mas Budi ora karo kowe lho. aku nambahke. Ini Nambahke. ini wis ono intine, lagi ditambah. Heeh. Nambahi rong itu. Urung etuk. Ya wis terus oke. Kowe iki ngombe teh tubruk wis. Aku iki host nek iki ra kajen Dari ra waktu ngajar. dioper kene. Oh ya, ayo tanyakan. Mas Budi. Jadi gini Mas. Gitu apa gini? Gino.
Ginu Pratijina. Jadi gini, saya sebagai pengusaha dalam hal ini adalah rumah makan dan wisata desa namanya Omah Cantrik di Kulon Progo. Saya berusaha bagaimana apa yang kami lakukan ini bisa memberdayakan masyarakat sekitar, satu. Yang kedua, bisa bersinergi dengan siapapun yang bisa nanti saling memberi manfaat. Dalam hal ini yang ditanyakan Mas Rio kok mau peduli dan sebagainya, ya dalam pemikiran kami ketika kami membantu otomatis kami itu terbantu gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu saling memanfaatkan. Saya ya punya manfaat terus dimanfaatkan, saya memberi manfaat ya menerima manfaat. Jadi nanti sama-sama bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kok saya memfasilitasi, enggak. Begitu saya memfasilitasi, saya mendapat fasilitas itu otomatis, automatically. Otomatis. Kira-kira Bukan seperti manual itu. ya. Bukan manual. Iya. Lek ngleboke gigi sok angel. Aku ra nyindir. Aku metik kok. Tapi yang begini pertanyaan Mas Rundeng mungkin akan saya pertajam lagi. Apa keuntungan Mas Budi memfasilitasi mereka? Loh, yang dibuat karya Mas Rio, Pak Dewoto dan teman-teman ini sesuatu yang nantinya akan diunggah melalui media sosial. Ya. Kalau itu aja namanya Keluarga Cantrik, syutingnya di Omah Cantrik, tentu saja kan membawa nanti brand image Omah Cantrik itu Omah lebih bagus. Cantrik, ya. Gitu loh. Misalkan nih koncone Mas Rio, koncone Mas Pak Dewoto, terus wah nang Keluarga Cantrik, wah berarti Keluarga Cantrik itu ya mau bersama-sama dengan yang lain untuk maju. Berarti perlu diapresiasi juga. Salah satunya, wah nek liwat neng Wates neng Kulon Progo mangane nang Omah Cantrik. Ya, artinya ngene koncoku. ya, Jadi rasa memilikinya itu kemudian menyebar ke semuanya. Ya, ya, Walaupun ya. meng wah kayak koncoku le syuting nang Omah Cantrik. Wah aku nek mangan nang kono wae. Nek ngelak mampirin nang kono wae ya. Kira-kira seperti itu. Feedback yang apa namanya? Artinya Ya cara halus lah kira-kira. ya. Artinya Cara lembut. belum pinter jadi Yo sinau. sudah dijawab. Takon meneh. Oh berarti Mas, berarti tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain, misalnya seperti Mas Benyek itu njuk. Oh Mas, ayo kita kerjasama. Aku kayak Mas Benyek kan punya yang namanya wayang hip hop sing sangat luar biasa karena udah sampai ke go internasional. Yuk Mas, aku gawe sesuatu yuk neng Omah Cantrik, aku arep gawe nganu wayang hip hop neng kono terus bekerja sama dengan Omah Cantrik itu sangat bisa. Sangat bisa, karena menurut kami zaman sekarang dan ke depan adalah zaman kolaborasi. Orang mungkin iso jalan jauh ataupun membumbung tinggi kalau dia sendiri. Mesti harus berkolaborasi. Ya. Jadi ketika yang sampaikan Mas Rio, wayang hip hop udah go internasional. Omah Cantrik nek pengen go internasional, ayo nganu to gandul ning ngene wayang hip hop tadi to. Nah, tapi saling Saling tidak gitu ya. Saling, ya. tidak kemudian hanya pengen badine dhewe itu enggak ya. Kita saling support. Saling support. Simbiosis Mutualistis. Mutualisme mutu. Senen. galak itu. Berarti berarti nah iki anjuk nek ngomong ning kamera kae apa biasane. Lah, Iya. itu Apa ini? itu beginu. Wah, untuk teman-teman Sini kameranya sini. Oke. Untuk telu aku bingung. Itu untuk teman-teman pelaku seniman sing mbuh kowe apa ingin berkarya bersama kita, Mas Budi selalu siap bekerja sama selama bisa bekerja sama. Saling menguntungkan. Ya. Simbiosis. Oke. Mutualisme. Nah, itu Iya. bener memang. Oh, Aku tidak Cangkemmu mandang, sing bener. tidak mandang apa kesenian apa selama masih bisa ngeklik atau masih bisa saling Menguntungkan. silahkan. jadi Bisa. begini. Yang Begini penting, atau begini? misalnya di sini. Kalau begini gini. Jadi yang penting itu adalah kekompakan, seperti filosofi tarian-tarian di daerah Nusantara ini. Kalau sudah nari secara massal, kalau ini benar-benar kompak, itu
luar biasa. Ya. Kayak saya melihat itu di medsos juga ada tari sorengan di daerah Kalrejo Magelang. Itu tariannya sederhana sekali. Tapi begitu ditarikan secara massal ada kalau tidak 12 orang 10 orang. Tapi kompak gerakannya sederhana. Tidak ada yang ingin saling menonjol. Tidak ada. Gitu loh. Ini merupakan salah satu tim. Itu juga hasilnya juga bagus. Kayak tari sawah. Ya. Kan cuman gini-gini kayaknya. Ya. Nek sing nari wong siji Iya, biasa. sangli ya. Sangli ki apa bacane ya? Itu ya, ganjil. Kok ganjil? Ganjil ini nek ono anyep. Apa ya? anyepnya rada yai. Kan nek carane masakan cemplang. Cemplang. Nah, mosok sangli kok cemplang. Iya, sangli iki carane anu kurang piye ya? Rasane itu kurang mantap. Ya. Kurang greget. Ya. Ya. Nek sangli kuwi nek sanglir. Tapi kayaknya kita tuh terlalu diskriminasi ya. Kita ngobrol cuman berempat aja. Itu ada Mas Job. Wah, Mana. Jangan Dia dihadirkan sebagai mewakili generasi milenial. ojo salah. Tadi kowe nek pengen ngerti. Saya sudah kuno salah. Pimprone wingi Heeh. kita syuting keluarga Cantrik itu pimprone iki. Mulane makanya kasih pertanyaan. Aku ngate kon iki. Iya. Bagaimana Mas Yop seorang milenial iso ngelola kaya aku, kaya teman-teman seniman. Loh kalau itu jelas jawabannya saya bisa menjawab. Piye? Karena unik makhluk-makhluk seperti apa. Ora, anu Mas Yop, aku pengen tekon apa? Mungkin ana kendala-kendala, yo ana sesuatu sing wingi ning omah Cantrik seperti apa. Biasanya kendalanya ngatur bapak nih. Wis kulino. Bapakne rada edan. Anake sapa? Kesan-kesane kemarin kita proses di omah Cantrik, proses syuting keluarga Cantrik itu seperti apa Mas Yop? Ya, jadi kalau kemarin ini kan kita baru perdana ya, Mas. Jadi Udah berapa episode Mas Yop? ya Kita alhamdulillah Baru start ya. baru start. gitu kan. Jadi 1,5 berarti. 1,5 ya. 3/4. Masih kurang 3/4 itu kan kalau gini. Kayak laku negara itu. Jadi Ayo Mas Yop. Yuk. sebenarnya itu nek sebelum syuting aja sudah bertiga khususnya saya. Berempat malah Mas Budi, saya, Bapak. Mas Yo itu sudah brainstorm dulu kan, sudah godok dulu ki meh piye, meh opo. Karena ya itu Bapak yang cerita waktu pentas nganti bingung ngomong apa karena ya kita sekarang udah adaptasi dong karena gimana nek dulu kita tanggapan kita apa Mas Benyek, apa Mas Yo atau Bapak itu kalau pentas itu nek ono guyu kan instan langsung. Wah, guyu. Ono sing nonton ya. Ada yang Banyak nonton yang kan nonton ya. otomatis kan Iya, itu Pengaruh psikologis ya. pengaruh psikologis Iya, kan ada. energi juga. Nah sekarang kita sudah adaptasi, kita membuat suatu pertunjukan, tapi kita nggak tahu respon penonton kayak apa. Iya. Kita hanya bisa merasakan yang beda. Gimana kita membuat suatu sitkom tadi itu, dimana ya tadi Bapak sudah ngendika nek Ini bapaknya tuh. nek akte ngono Mas. Nek nyatane mbah aku ya manut to Bang ya. DN ya ra yakin karo bapakne. Nah kon takon sapa gitu. Kowe pernah ponak aku. Bisa pedot. Kalau bisa pedot sejuran. Ya, Biar ada- penonton tahu Iya. gitu loh ya, biar. Ya ada dinamikanya sendiri Mas. Ketika ada senior Bapak, terus ada Mas Yo, kebetulan ada teman-teman pantaran juga, ada Mas Jotet sama Mas Ciblak kemarin, ada Mbak Tiri, ada Mbak Tisa, sehingga tugasnya kan adalah nyambung ke niat-niatin. Kadang-kadang senior itu dianggap ditakuti, Iya. segani. Nah, itulah tugasnya ki. Disegan itu maksudnya kasih nasi atau gimana? Ya nek pas ngliwet sego arane berhasil tak do sesuk Mas. Paling murah. Tapi yang saya masih penasaran tuh gini. Soal yang namanya sitkom komedi itu yang diharapkan adalah sebuah respon dari penonton langsung ketika penonton itu tertawa. Iya. Dan ketika penonton tertawa itu memberikan energi langsung kepada si pemain. Iya. Artinya ketika saya dulu juga pernah menjadi pengiring ketoprak lawak seperti itu ada salah satu komedian yang
kalau dia itu penonton ger-ger gitu seperti dia seperti Terpacu. prosesornya seperti Terpacu. wah cerdas sekali. Tapi begitu Tidak ada ngejuk respon. langsung Responnya kurang. ngejuk kulkas. kulkas anyep maksudnya. Anyepnya apa? Ini dia Jogja itu. Ya itu seperti dia kena beban psikologi lalu Drop. dia drop secara mental. Nah ini seperti apa yang dilakukan Mas Yob untuk mengatasi itu? Kemarin itu jadi intinya adalah apa yang diberikan oleh masing-masing peran itu Peran. kita eksplor aja. Karena apa mau ngopo? Ya. Gini. Untuk masalah di pertunjukan Bapak, masalah teknis kan dari saya, dari tim lah. Kan. Nah itu sehingga orang itu tidak terbebani Mas. Nah, menurut ini kalau lucu, ayo wes langsung aja, nggak usah semuanya menurut Bapak, enggak. Ya. Jadi ketika ada juk apa yang kira-kira nek ini piye Mbah, bahkan dari awal udah di garis bawahi bahwa kalau berperan acting itu ojo dilucokke. Ya. Jadi kita tetap serius. Wong lucu ku nang mburi. Lucu itu efek samping ya. Itu efek samping. Yang penting kamu tuh berperan total dulu. Nek nari ojo dilucok-lucokke ya nari Ya. serius segala macam. Jadi bebannya banyak yang kita membuat. Tapi kita beri kebebasan anak-anak itu. Kamu punya juk apa yang masih sesuai dengan benang merah? Wah, kalau ngeten, memang pertama dia takut. Kalau ngeten, betul. Cuma nanti, oh ini dipotong, oh ini ditambahi, Ya. cuma gitu. Tapi kalau itu sudah bahan dari dia, saya yakin dia mainnya total. Total ya. Sehingga Jadi diri sendiri ya. Ya. jadi total, dan ternyata kemarin kita coba lebih efisien seperti itu karena yang kita casting dia juga pemain. Kecuali kalau orang awam terpaksa kita membuatkan. Mbak Woto nggak takut kan kalah lucu sama anak-anak muda itu? Itu cambuk Mas. Jadi terus kemudian Mbak Woto kan ya mau belajar terus gitu ya? Ya. Terus. Kalau Mbah Boto cambuk, kalau saya stick. Tekan bisbol. Sama ada celurit sekarang. Lah itu Gue bangku manti. saya salutnya sama Pak Dewoto itu seperti itu. Jadi Pak Dewoto itu apa ya? Memberi kebebasan sama teman-teman sing yo malah saadiku toh kayak si Fajar sama si Vertigo itu ora didirect, ora di aku kudu ngene Berarti gini, itu enggak. tanpa ada naskah. Tanpa ada naskah. No. Coba kamu Pos-posan. oh, los-losan. Ceritanya kowe adegan ngene silahkan dieksplor kowe seperti apa. Itu latihan satu ana semacam misalnya 3 macam. Aku ngetokke soto, ngetokke bakso, ngetokke nasi rames. Ya. Jadi Pak De, oh apik sih nasi rames le. Ya seperti itu loh. Nah, jadi mereka luwih terpacu meneh. Iya. Ora wedi nek nyun sewu nek dalam tanda kutip kadang nek wong ngarep ketoprak itulah. Toprak itu wis ngomong kleru do. Wong toprak ora ngono kuwi ya, aku kan Ya. wis wedan sik nek ning keluarga santri itu. Wani-wani ning ngono. Anak gue sopo. Lah ning keluarga santri ndak. Kita wis explore kuwi kemampuanmu tokno, kemampuanmu tokno. Nah, tinggal Mbah Oto itu yang istilahnya nyaring to filter to. Oh, iki rasane iki sing ki wae, iki dimane-mane misalnya seperti itu. Berarti dalam hal ini seorang senior itu dibutuhkan di dalam proses bersama teman-teman yang muda-muda ini supaya juga tidak terkesan bahwa yang senior itu tidak selalu harus takut dengan kemunculan yang Iya. muda-muda karena saya juga pernah melihat sendiri atau merasakan sendiri dalam sebuah proses itu yang senior itu justru kalau ada cah nom sing kira-kira arep muncul malah nek iso dipuntes gitu. Dipuntes gitu loh. Nah, berarti ini dibutuhkan ya? Iya, ndak. Di dalam proses itu misalkan ada bertemunya senior dan junior itu ada yang senior memberi ruang bahkan melihat potensi mana yang bisa dikembangkan gitu ya. Iya. Kayak Pak Dewoto itu kemarin ya malah kayak gitu. Tadi wes sak pol-polmu arep duwe ide sing ngene terserah. Cuman Pak Dewoto menjadi filter. Oh nek ngene iki Saru Sara itu Pak Dewoto sing mengfilter. Jadi nek misalkan semua senior itu seperti Pak Dewoto, wah ini alangkah cepatnya regenerasi pelaku Ya, seni kalau ning itu sih Yojo itu. menurut saya persoalan kebesaran hati untuk Iya. membuka diri. Yang saya tanyakan itu keluarga Cantri itu kira-kira butuh
suluan atau apa? Butuh ya. Butuh itu. Nek sing sayangan itu butuh batur baru. Batur. Aku udah ceritain keluarga Chandra, aku udah dijak ya. Ayo. Ayo besok. Ini kan baru awal. Baru awal. Karena tadi kita udah ngobrol. Dari filosofi wayang itu banyak yang bisa kita ambil, kita adopsi. Itu kan jelas saya harus tanya kepada orang yang tahu masalah. Nah itu saya. Sapa meneh toh? Ya, Jogja itu siapa lagi kalau Anu mau dibuat keluarga Cantri nanggap wayang atau bagaimana? Lain, filosofinya Loh, wayang. cantrik itu kan biasa muncul di wayang, Mas. Oh. Di wayang. Kalau ada adegan goro-goro, lalu ada pendito, Punokawan sih Bokom ini pasti ada cantrik. Lu kok jenengan tahu? Lu jalang saya. Sebelum Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi sementara jadi host. Tapi Mas Budi, ini tadi kan kita menceritakan tentang Omah Cantrik. Omah Cantrik, Omah Cantrik itu secara wujud adalah Rumah makan. rumah makan. Rumah makan ya. Nah, sementara malam ini kita berada di Amurwa. Amurwa juga rumah makan yang basicnya juga budaya gitu. Ya. Kalau di rumah Cantrik dilakukan ada semacam virtual tentang keluarga Cantrik, Cantrik. sitkom. Di Amurwa ada apa, Mas? Di Amurwa ini menurut hasil diskusi beberapa kali kami dengan Mbah Woto dan teman-teman seniman muda yang lain, rencananya akan membuat acara namanya Kangen Pentas. Kangen Pentas. Kangen Pentas yang sudah dijadwalkan untuk tayang perdana itu tanggal 29 Agustus. Itu beliau Pak Dewoto, kemudian ada hadir dari luar daerah bintang komedian juga, Abah Kiro, dan kemudian nanti didukung oleh yang lain-lain. Ada juga kayak katanya itu yang wayang hip hop kalau nggak salah ya. Iya, lagi. Itu dari mana wayang hip hop Wayang itu? hip hop itu apa? Dari Kaji anu. piro? Kaji berapa? Kaji berapa? Oh, rencana itu tanggal 29. 29. Tanggal 29 akan ada semacam pentas kolaborasi. Kolaborasi Kangen Pentas. Dan ini next untuk selanjutnya juga siapa saja. Terbuka untuk siapa siapa saja. Ya. Siapa Artinya- aja yang kangen pentas. Kangen Ya. Pentas. Belum ada tempat di sini disediakan fasilitas ya untuk live streaming juga ya. Live Ya, streaming. live streaming. Silakan pemanggungan, monggo, panggung, lighting, sound system. system. Dan Baik. beberapa ya disediakan nanti teman-teman menonton tapi jaraknya Betul. Harus pakai harus protokoler, ya. jangan tidak boleh ompol-ompolan. Karena klebus ya. Pesing. Berarti tanggal 29 akan ada acara di Amurwa. Ya, tanggal 29 itu kita buat acara yang namanya Kangen Pentas. Itu kan intinya kita memberi wadah teman-teman para pelaku seni yang Iya. kangen pentas. Kita tidak bisa pungkiri dalam masa pandemi seperti saat ini semua membutuhkan uang, semua membutuhkan makan. Tapi banyak juga teman-teman yang membutuhkan, wah aku kok anu ya gelisah ya pengen iki tetap pengen berekspresi, kepengen tetap Oh, ndak lali. kayak Limang sasi contoh lali. kayak Pak De itu Ya. ditanggap bersama Apa? neng Jakarta, Medion. neng Medion. Sampai lupa ya bahwa Oh. dia castingnya adalah Oh. seorang pelawak gitu ya. Pelawak iki jak ngobrol neng dhuwur panggung iki malah ngomong-ngomong dhewe. Main kowe iki padake mengulang tahun yo agak ngomong. Nah, seperti itu kan kadang aku pengen main ning aku ora bayaran ora apa-apa ki ning lihat main neng di yo lihat main karo sapa itu njur iki kemarin kita timbul gagasan-gagasan ora kita mau memfasilitasi saja. Ya, fasilitasi Alon-alon teman-teman, baik ya. memfasilitasi teman-teman yang kangen foto. teman-teman yang kangen pentas itu. Dan kita terbuka untuk umum, arep pemusik, arep ketoprak, arep dagelan, arep mocopat, arep puisi, stand up, wis pokoke kita terbuka. Nek kira-kira ana komunitas yang pengen pentas nang kene kita persilahkan. Gitu yang penting Ya. nggak boleh
balapan ya. Balapan motor nggak bisa di sini. Karena bisa. Bisa ya? Ya motor cilik. Emang dulu rencananya ini mau dibuat gitu ya. rencananya harus dibuat arena cross kecil, mini cross tapi Taman lalu lintas. Ada. Ngomong Mas Budi, Mas, kalau yang jajan nanti anak-anaknya diberi ruang untuk taman lalu lintas. Jadi mungkin edukasi ya, Pak, ya? edukasi. Sebelum ini lalu berpindah ide menjadi panggung ini. Ya, karena pandemi. Pandemi, Kita Jo. ngomong belum pandemi. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Amurwa, anak-anak sediakan nanti kemarin udah Wahana edukasi lalu Iya, lintas taman lalu anak-anak. lintas. Ya. Kan satu misal anak-anak mau foto, mau dibelikan pakaian, dibuatkan pakaian anak-anak tapi kayak pembalap, Pembalap. helm. Iya. Gitu. Cuma nanti dikasih rambu-rambu biar anak-anak tahu gitu. Oh, Gitu. kalau ini enggak boleh belok kanan, enggak boleh terus. Tapi ternyata terus ketabrak pandemi. Ya. Nah, lalu lintas juga. lalu lintas ada rambu-rambu pandemi itu toh, ada rambu-rambu pandemi, terus ngobrol-ngobrol kita, saya sama Pak D sama Mas Budi, Juk, timbul itu ide untuk membuatkan acara kangen pentas teman-teman pelaku seni. Jadi Seperti itu. memang diberi wadah lah. Jadi bagaimana teman-teman, karena nanti kalau sudah mulai, insya Allah kalau udah jalan itu akan timbul iklim kompetitif ya. Ya. Jadi makanya anak-anak yang besok mau ngisi sebelum jadwalnya bisa nonton. Jadi sesuatu hal yang merangsang juga kan, stimulasi ya, jadi stimulus. Oh kayak si A kayak ingin dagele nganggo tempe jagung kan. Nah, besok saya akan buat sesuatu yang Ya. Ini- Ya. ya itu juga nilai edukasi buat teman-teman. Ya, dan mungkin kedepannya juga bisa sebagai ajang apa ya? Merangsang kreativitas. Ya, bukan sekedar kangen pentas, tapi bisa jadi sebagai sebuah ajang apa namanya? Berkompetisi. Ya, Bisa berkompetisi. jadi. Pokoknya kangen pentas besok masa pandemi mungkin udah selesai, Kapan tuh, Mas? terus normal. Kapan? Ya nggak tahu. Yang menentukan yang di atas. Kalau seperti saya yang di bawah nggak bisa. Jadi sekarang kangen pentas besok harapan saya sampai acaranya itu jeleh pentas. Jadi jeleh pentas nang kono, jeleh pentas nang kono, jeleh pentas nang kono, pentas Pentas nang nang kene. Nah, aduh, ame. Soalnya mesti aku ora perlu bayar. Karena jelas dibayar gitu. Dia perlu bayaran rata jelek. Ya, Repot iki. itu sesuatu yang menjadi pemikiran Mas Budi. Ya, kita cuma memberi masukan. Mudah-mudahan 29 nanti tidak hujan. Iya. Ya. Kadang kita berpikir gini juga sih Mas Banyak. Saiki ndelok festival lah. Ono festival ketoprak, festival band, festival apa. Setelah rampung festival kuwi, ya sing juara ya arek ngopo? Ora ono wadah untuk, kecuali ono festival iki lah, festival potongan ketoprak saadegan, dilombakan. Yuk sik menang sesuk arep ono pentas reguler ning kene kan ra ono Mas. Nah itu kan nek iso kita memberi fasilitas itu nggo ngono kuwi. Ya sing wingi menang ki iso tetep bereksplorasi nang kene, nggak bisa sesuatu meneh, kita persilakan di sini gitu. Ya, kalau sebenarnya sih pemikiran saya ke depan itu bagaimana kita menyikapi kalimat new normal, artinya sesuatu yang harus kita siapkan untuk menghadapi. Kalau kita bicara new normal, sebenarnya ini kan sebuah peradaban baru, sebuah tatanan baru yang di situ semuanya memang serba harus baru dalam menyesuaikan dalam artian ya sesuai protokol kesehatan gitu. Artinya kalau selama masa pandemi ini kita sudah melakukan sesuatu, nanti ke depannya ketika itu sudah menjadi konsumsi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, itu ya kita sudah jalan. Tapi ketika kita belum melakukan sesuatu, kita pasti akan tertinggal jauh dengan teman-teman yang sudah melakukan sesuatu, dan harapannya memang lalu panggung kangen pentas yang sudah selesai dibangun ini nanti
di tanggal 29 sebagai momentum awal untuk mengawali kegiatan teman-teman ini ke depannya bisa menjadi sesuatu. Iya. Bukan hanya sekedar mengisi kekosongan, bukan? iya, bukan sekedar mengisi gabut Iya. karena nang omah glundang-glundung dan lain sebagainya, tapi memang benar-benar ini menjadi media yang berkualitas untuk mengekspresikan kegelisahan teman-teman seniman. Dan satu lagi Mas Benyak, untuk acara kangen pentas itu kita tidak sebatas teman-teman pelaku seni loh. Untuk teman-teman yang mau live streaming di sini kita persilakan juga kok. Misalkan dari si A, si B, si B, si C sampai Z. Oh, sesuk ana acara ning kono to. Aku tak live streaming ning kono ya. Mengambil gambar itu kita persilakan juga. Ya, Dan mungkin cita-cita saya Mas, nyun sewu loh, ini dari hati nurani yang paling dalam. Pengen nanggap dalang tanpa membayar. Nah, Wah. di kangen pentas ini cita-cita saya loh. ini mulia sekali loh. Mulia sekali loh. Nyepelek. Tolong ambilkan stick saya di mobil. Ada loh. Gak ada loh itu, jarang. Goblak sana. Apik lho iki. Goblak sana. Gebrak. Gini, kalau di sini kan kita memberi kebebasan untuk berekspresi ya. Ya. Kalau kita lihat festival ketoprak, meskipun pelajar, profesional, pentasnya cuman satu warna. Moving digarap, Ya. dialog itu hampir sama ya. Dulu ya pelaku beliau ini. Moral. Kalau kita menghadirkan ketoprak yang tidak ikut festival, mungkin kita bisa mendownload lagi. Oh, zaman bapakku ini sih ketoprak kayak ini. Ya. Ini kan juga kekayaan kita. Coba kalau festival, lihat aja lah. Iya, pasti satu warna. Karena Karena dibatasi kan. iya, karena mereka diikat dengan juklak juknis. Nah itu sebenarnya tidak. Untuk berekspresi itu nggak harus seperti itu. Sampai intonasi, dialog, semua sama. Nah, kita akan hadirkan yang tidak pernah festival. Gitu loh. Ini sesuatu yang menarik sekarang loh. Iya. Dan itu sesuatu yang baru bagi anak-anak sekarang. Kan belum ada wadahnya. Ya. Nah, di sini mungkin akan muncul beberapa Ya. mungkin yang benar-benar dari pelosok, tetap kita akomodir. Ya. Nah, Mas Yob, Dalam. saya ingin tanya. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu teman saya tentang alih wahana. Alih wahana sebuah pertunjukan live, lalu itu dialih wahanakan, si penonton ini melihat dari gadget atau melihat dari televisi gitu. Menurut sampeyan, apakah sudah? Karena teman saya berkata begini, alih wahana itu kadang-kadang kurang pas. Kita belum menemukan formulasi. Katakanlah seperti ini. Kalau kita melihat pertunjukan wayang atau ketoprak atau pertunjukan seni tradisional yang mereka pentas, lalu ada kamera yang stay di situ, dan orang bisa melihat pertunjukan itu, tetapi orang tidak bisa merasakan atmosfer di sekitar pementasan itu. Artinya orang hanya bisa melihat fokus pada pertunjukan itu. Katakanlah kalau kita melihat pertunjukan wayang live gitu ya, di situ ada penonton, di situ ada penjual wedang ronde, di situ ada banyak hal yang bisa kita nikmati di situ. Tapi ketika itu dihadirkan dalam ruang virtual, lalu seolah-olah kita hanya melihat satu bentuk Kehidupan kono kuwi tok. ya. Menurut sampean Sebagai generasi milenial, nah, seperti apa Mas? Yang harus dilakukan untuk memperbaiki? Karena alih wahana itu memang ya kadang-kadang kita merasa kayak enggak pada situasi itu gitu. Iya, kalau tadi sesuai dengan inginkannya Mas Benyak ini kan masuk tatanan new normal gitu Mas. Yang dimana kita mau nggak mau ya saat ini memang saya beberapa kali juga ngobrol sama Bapak sama Mas juga rasane itu kadang-kadang ora tekan. Ya. Rasa dari karena ketika melihat langsung itu kan
beda Mas ya, ketika melihat Betul. dengan media maupun langsung itu memang pasti ada bedanya. Tapi beda Mas, ketika misalnya gini, yang saya maksudkan adalah ketika kita menonton pertunjukan sepak bola, walaupun kita menonton di televisi, tetapi kita bisa merasakan bunyi bola itu duk, bunyi penonton ketika mereka bersorak, lalu ada pemain yang ini persoalan teknis. Nah, Apakah bisa pertunjukan diberlakukan seperti itu Mas? kalau untuk kedepannya ini bisa, kalau saya optimis bisa. Maksudnya adalah ya perbandingan sepak bola mungkin kurang Mas ya, kurang pas karena Tapi itu kurang pas. Tapi kita ini bicara dalam konteks teknologi untuk menunjang supaya bagaimana kita ketika kita menyaksikan itu di layar televisi, di layar gadget, tapi seolah kita tidak terlalu jauh dengan atmosfer yang terjadi yang terjadi di lapangan gitu. bisa Mas, bisa. Kemarin saya sudah ngobrol tuh piye nek misalkan membuat live. Tapi kita memberikan rasane iki piye carane ben iso padha ning ngono iki. Oke lah, mungkin kita kasih ambience. Macak kaya ning lapangan. Jadi kaya apa? Yo seakan-akan justru kadang-kadang sound bagus tuh malah membuat rasanya kurang. Ya. Bukan masalah sound bagus, cuman Ya. saking jernihin jenengan. Kayak misalkan jenengan nek live streaming. Ketika sound tuh bagus, reduksi dari luar tuh kurang. Maksudnya noise-nya dari luar tuh Ya. kurang. Itu malah justru malah mengurangi rasa. Ya. Karena tidak Betul. ada lagi sing omong greneng-greneng. Kadang-kadang sedikit mengumpat, Ya. kadang-kadang wah jan gue wah jan gue. Nah, itu Berarti kadang-kadang bocor tuh kadang-kadang diperlukan itu juga ya. masih perlu. Nek saya merasa itu perlu Iya. karena secara nggak langsung tuh kalau di live jenengan kadang-kadang naik live ada yang nyeletuk. Balangnya piye? Nah, itu kan kadang-kadang jadi satu pancingan juga. Ya. Untuk kedepannya itu ya harapannya memang tidak bisa seperti sama, memang nggak bisa. Ya. Kita nggak harus 100% sama, cuman Betul. harus mendekati itu. Ya, mendekati bagaimana gini apa gini ginu. Pengalaman saya dulu kan pernah tahun 70 80 kali saya Waduh, ada dong lahir deh. Jadi kin umpama gorah dia ora ngerti gitu kan. itu pernah kerja di nightclub tapi saya tontonan tradisional. Nightclub tontonan tradisional. Di LCC Wah, di Surabaya. Surabaya. Ki keren lagi. Nightclub tontonan gawe Mas. Iya kan ini baru loh ini baru Iya. padahal dulu ya ini ya iya LCC di Surabaya itu LC atau LCC? LCC. Wah LCC kan karma. Mereka tahu ngejak. makasih be Ini ngerti alamat. Jadi di lantai 1 itu tradisional, yang 2 Modern. yang modern. Nah saya ngisi tradisional. Itu kadang-kadang yang datang itu cuman kan roundtable. Jadi cuman yang nonton satu meja. Kalau itu kita sudah terbiasa tidak ditonton orang. Satu meja itu orang mabuk semua. Ya. Itu kita pernah mengalami. Tapi kita harus mempunyai kiat-kiat khusus. Ya udah, kalau saya harus membawakan benang merah itu A, B, C, D, E, F. Ya udah sampai F. Terbiasa nggak ada respon. Nah, bedanya dengan sepak bola di lapangan, fanatisme penonton sepak bola lain. Beda. Iya. Ya. Nah, bagaimana kan kita menciptakan fanatisme untuk kesenian-kesenian tradisional yang dari. Ya. Karena kemarin waktu saya syuting di Jakarta sama anak-anak Stand up. komika, itu dari mereka ini kalau ngomong masalah komik Jepang seru. karena ada fanatisme atau bagaimana Pak? Iya. Yang kita cari apa sih? Kok jadi anak seru ya? Kok seru? Jadi, wah ini si itu kemarin itu anunya samurainya hilang. Enggak, itu masih. Jadi terjadi dialog seru. Nah, itu ya kita bagaimanapun juga kalau bisa kita membuat salah satu cerita ya orang yang senang. Gitu. Biar terjadi seperti tadi saya katakan fanatisme.
termasuk itu Mas. Jadi sekarang kita yang jelas itu saiki rasa metani penonton. Kita nggak bisa memilih penonton. Penonton randi rambut di petani piye? Ora duwe. Google Maps ya nontonnya, orang ngepeta. Ora metane. Jadi Ana yo pateni. Jadi itu kan sekarang kita kan tantang nek jenengan misalkan pentas di instansi. Oh, kita paling tidak udah punya bahan dan peta dari yang nonton nanti pentas ini. Ketika pentas Segmen ya. Segmentasinya kan jelas. Kayak Bapak kan segmentasinya yang dibagi nang acara nang gathering, acara nang kita sudah jelas bahan-bahannya. Sekarang kita nggak bisa. Ya. Dan kita untuk bisa merangkul kabeh ku kan nggak bisa. Bisa Iya. juga kita ditonton orang sekilas tek. Bukan yang nonton golongan A tek ora cocok. Yes, next. Nah, itu kita harus bisa mau Masuk di segala lini. Ya. Segala Cakup. segmen. Artinya segmennya lebih global gitu ya, Nah, lebih iya. luas. Tidak misalnya kalau kita bicara segmen anak muda atau orang tua Nah, atau saya soal- seperti itu ya. Sekarang muda tua, setengah tua, paruh baya semua harus Tapi kalau kita- kita bicara segmen, kalau kita bicara soal virtual, pasti ini lebih ke anak-anak muda kan? Iya, yang pegang. Ya. Yang pegang gadget anak-anak muda. Tapi justru itu menguntungkan bagi kita. Karena lawan-lawan yang dulu kita keluaran lagi, bagi dia fresh. Baru. Sesuatu yang fresh ya. Iya. Jadi meringankan beban. Karena kita udah punya amunisi yang dulu-dulu. Dagelan lawas gitu. Lan lawat ya bosone. Bul mengetan to iki. Kita. Nget-ngetan. Ning mungkin kadang-kadang nget-ngetan iki dadine malah luwih enak lho ya. Iya. Kalau jangan terong. Wayu. Jangan soalnya. terang harus jangan gori itu nek dinget malah luwih dahsyat. Nah, itu ya memang Berarti ini berkah pandemi ya Pak De ya? bukan berkah. Sisi positif lah. Sisi Ya. positif Kita ya? ambil dari sisi positifnya. Kalau berkah hanya dari Tuhan aja ya. Ya. Kita ambil positif thinking aja. Oh ya, bagaimana kita? Karena kita tidak sendiri lah. Makanya kita mencoba untuk kangen pentas tanggal 29 itu kita memang penonton juga kita batasi dan kita tetap sesuai protokol kesehatan. Setiap tidak mandang itu talent, itu temen, itu penonton, Itu tembakan dasi itu ya. tetap kita cek Tes suhu, suhu, ya. cuci tangan, pakai masker, baru bisa masuk ke sini. Dan besok jangan lupa itu ada dalang gendeng sak yojo itu Mas Benyek arep memainkan wayang hip hop, ada Mbak Oto, ada Wayang hip hop is back. Wayang hip hop is back. Back Apa? kembali gue apa jenenge? Uzbekistan. Is back apa ribon? Is back ya. Ayo, ya, Comeback. wayang hip hop. Comeback. Comeback. Apa comeback siapa? Boy di politik Ya, kan ya, khawatirnya ya jangan ya jangan ya jangan yang lah. Ya, yang jelas besok Dikemplek ngepir. kolaborasi wayang hip hop sama Mbak Oto sama Baik Kirun dan ada teman-teman muda lainnya. Ekstra Pagongso juga. Ekstra ada ya? Pagongso, Ya. ada Mas Dua Derajat, ada Mas Jotet sama Mas Iblek. Pokoknya ini kolaborasi antara yang tua, muda lagi. Ya. Terima kasih Mas Serundeng, Yes. Mas Yop, Pak Dimarwoto, Mas Buti. Mungkin closing statement dari Mas Serundeng dan masing-masing. Closing statement. Closing statement. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman pelaku seni, pokoknya ojo nglukro, sing penting semangat, tetap berkarya, apapun itu karyanya, pokoknya kudu kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu masih hidup. Para pelaku seni masih hidup, masih bergerak dan masih bisa berkarya. Itu aja. Jos. Mas Yop. Saya mewakili yang muda. Jangan lupa kita masih punya orang-orang tua yang bisa support kita, saling support gitu. Masuk Wah, Pak Dimarwoto. mantap. semangat. Dan tak kunjung padamu. Korpri. Mantan PNS itu. PNS mitolong sasi yo. Mau kan delok. Kayak alasannya lima tuh wagu banget loh. Mbak Oto itu. Apa? Ora iso tangi.
Bapak niki pindah nang bidang liya. Aku ijen mau. Apa penerangan ya? Zaman Depen ya, Depen. Aku ki mbak-mbak Depen. Mas Budi. Mas Budi. Jangan terlalu lama larut dalam situasi yang tidak seperti yang kita inginkan. Cepat beralih cara pandang, kreatif, berkarya terbaik untuk apa yang kita bisa. Oke, luar biasa. Dan closing statement dari saya adalah inilah tadi bincang-bincang kita dengan Mas Rio, Mas Yom, Pak Diwoto dan Mas Budi. Jangan lupa nanti saksikan pada tanggal 29 Agustus pukul Pukul kita mulai dari setelah maghrib itu nanti ada podcast juga. Dari mana podcastnya? Dari Darjo. Oh, aku meneh. Iya, dari Darjo kita podcast selama 1 jam itu nanti yang podcast ada teman-teman seniman muda, seniman tua, senior, pokoknya podcast dulu. Setelah jam 7 baru kita ada acara. Habis isak lah. Habis ngisa ya. Oke, sampai ke podcast habis isak pentas. habis kita habis ngisa pentas. Oke, sampai ketemu di tanggal 29. Cus. Sikro kang kala tumingal prang campuk samya ngadali